Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, sekaligus guru matematika di SMK Negeri 3 Bengkulu Utara. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran dengan model problem based learning pada materi sistem persamaan linier 3 variabel di kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Nah, sehat? Oke, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita harus apa, Nak? Ayo, mari kita berdoa bersama ya. Silakan Joko dipimpin doa Joko. Siap, berdoa yang mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya seperti biasa Ibu akan cek kehadiran dulu. Nah, ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Sehat semua? Alhamdulillah, hari ini sudah hadir semua ya. Oke, selanjutnya Ibu mau cek apakah pakaiannya sudah rapi? Sudah rapi? Apakah kelas sudah bersih? Oke, alhamdulillah, berarti pakaian sudah rapi, kelas sudah bersih. Nah, untuk selanjutnya, tapi Ibu lihat kurang rapi itu Yosua. Dikit Yosua, sudah? Nah, udah. Jadi kalian harus rapi terus ya, Nak? Iya, Bu. Nah, tunjukkan bahwa kamu itu siswa yang baik ya. Oke, kelas sudah bersih, pakaian sudah rapi. Nah, selanjutnya kalian pada minggu lalu sudah mempelajari tentang apa? Sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, terkait dengan materi pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari sistem persamaan linier 2 variabel. Masih ingatkah? Masih ingat. Nah, kalau sistem persamaan linier 2 variabel itu, dia ada berapa variabelnya, Nak? 2. Ada 2. Variabel apa saja? Variabel X. Ayo sulis ulang. Variabel apa tadi sulis? Variabel X dan variabel Y. Oke, berarti ada variabel X dan variabel Y. Sekarang Ibu tanya, boleh tidak kalau Ibu ganti variabel A sama variabel B? Apa kata Ibu kemarin? Boleh? Boleh? Boleh dong. Tidak mesti variabel X dan Y ya. Boleh kalian ganti dengan variabel A atau variabel B. Ya, boleh. Kemudian masih terkait dengan pelajaran yang lalu, masih ingat materi kemarin? Masih. Cara menjawab soalnya masih ingat? Oke, bagus. Kalau masih ingat yang kemarin, berarti tidak ada masalah untuk hari ini ya. Udah, kemudian kalian hari ini akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ini tadi ada itu judulnya, sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian ada yang penasaran tidak, apa sih fungsinya kalian mempelajari materi ini? Hah? Tahu? Jadi gini, sama seperti pada sistem persamaan linier 2 variabel ya. Jadi kalian mempelajari materi ini, banyak hal yang kamu dapat ya. Tuh. Dengan mempelajari materi sistem persamaan variabel 3 variabel ini, kalian bisa menentukan harga satuan dari barang. Misalnya kayak gini. Kalian itu membeli barang, membeli paket lah ya.
paket sembako. Nah, paket sembako ini biasanya kayak gini kan. Paket 1 harganya misalnya 70.000, paket 2 harganya 80.000 gitu ya. Paket ketiga harganya misalnya 100.000. Nah, di dalam paket itu misalnya ada beras, ada gula, dan ada minyak. Nah, kalau kalian mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel ini, kalian bisa menentukan berapa sih harga satuannya, ya. Nih, berarti kalian bisa menghitung harga satuan dari barang yang kalian beli secara bersamaan atau dalam bentuk paket. Kemudian kalian juga bisa menghitung jumlah tabungan di bank. Seperti itu ya. Tertarik belajar yang untuk 3 variabel? Nah, kalau kemarin kan kalian belajarnya cuma 2 variabel kan? Variabel X, variabel Y, misalnya buku dan pena. Nah, sekarang kita tambah lagi, ada satu lagi. Dia menjadi 3 variabel. Variabel apa saja? X, Y, dan Z. Nah, itu. Jadi dengan mempelajari materi ini banyak hal positif yang akan kalian dapat ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah, nah kalau kita belajar kita berkenaan dengan tujuan pelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear, sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Menentukan himpunan berarti kalian dengan mempelajari materi ini bisa menentukan 3 variabel tadi, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Oke, yang kedua, tujuan kedua dengan benar ya. Dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat dan benar. Nah, ini nanti ada soal cerita, kalian bisa selesaikan ya, bentuk soal ceritanya. Jadi ada 2 tujuan kita. Yang pertama, kalian bisa menentukan himpunannya. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum kita lanjut ke pertanyaan pemantik ya, Ibu mau mengingatkan dulu, kalau kita belajar itu ada penilaian ya. Jadi penilaian yang Ibu gunakan atau penilaian apa saja sih yang Ibu lakukan hari ini? Yang pertama, Ibu ada penilaian sikap. Kapan Ibu menilai sikap? Di saat kalian bekerja dalam kelompok masing-masing. Yang kedua, Ibu ada penilaian keterampilan. Kapan Ibu menilai? Di saat kalian presentasi di depan kelas ya. Kemudian ada satu lagi, penilaian individu, pengetahuan ini ya. Itu Ibu berikan nanti soal latihan untuk kalian yang dikerjakan secara individu. Paham dengan penilaian Ibu hari ini? Oke, berarti kalian paham betul kapan Ibu menilai kalian ya. Jadi silakan nanti aktif di dalam kelompok masing-masing untuk penilaian sikap. Kemudian kalian harus mempresentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Itu nanti Ibu ambil nilai keterampilan. Yang terakhir adalah nilai pengetahuan. Ini secara individu ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian membeli beberapa barang di suatu toko? Pernah nggak? Misalnya beli yang kata Ibu tadi, kalian beli barang yang berupa paket ya, paket hemat seperti itu. Pernah kalian membeli? Pernah ya? Nah, kemudian apakah kalian tahu harga masing-masing barang yang kalian beli itu? Tidak tahu. Nah, bagaimana caranya biar tahu? Belajar. Maka itulah kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel biar kalian tahu masalah tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, selanjutnya kita akan menonton video. Nah, ini kita awal dulu ya. Oke. Nah, ini Ibu sajikan video, silakan diamati ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerita berikut.
Dani bertanya, berapa harga donat, permen, dan susu itu? Dea hanya mengatakan bahwa ia menghabiskan uang 47.000 untuk mendapatkan 2 donat, 1 permen, dan 1 kaleng susu. Dani menundukkan kepalanya dan bertanya kepada dia, apa yang dibeli Dani? Rian pun menjawab bahwa ia membeli 3 donat, 2 permen, dan 1 kaleng susu dengan harga 74.000. Lalu Dani bertanya lagi, di mana ia membelinya? Dia menjawab bahwa ia membelinya di tempat yang sama seperti Dea. Dani pun menganggukkan kepala lagi dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka pun menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanan. Paham tadi ceritanya? Dia bertemu temannya membeli apa tadi, permen, donat, susu. Ada 3 jenis barang yang dibeli. Tetapi ditanya berapa harganya persatuannya. Temannya tidak tahu ya. Kemudian yang kedua sama juga, ketemu temannya lagi. Apa yang kamu beli? Ternyata membeli sesuatu yang sama, tetapi dengan jumlah yang berbeda ya. Berarti kan harganya beda juga. Nah selanjutnya lagi. Dani di akhir itu dia mau membeli juga, tapi dia ragu, uangnya cukup nggak sih gitu ya? Cukup tidak sih uang saya ini untuk membeli yang mau dibeli tadi? Dia mau beli donat, susu sama permen. Nah oke, jadi permasalahan seperti ini merupakan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau kita mempelajari materi ini, nanti kita bisa menentukan berapa sih harga 1 donat, 1 permen, dan satu kaleng susu, seperti itu ya. Nah, semangat untuk belajar hari ini, nak? Oke, kita siap belajar hari ini ya? Oke. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari materi seperti yang tadi ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi sebelumnya, seperti arahan Ibu minggu lalu, kalian hari ini belajar, oh ini udah dalam bentuk kelompok? Ini sudah sesuaikah dengan kelompok yang Ibu arahkan kemarin? Sudah. Oke, kalau sudah, ini Ibu ada LKPD ya, silakan. Masing-masing perwakilan kelompok ambil. Kelompok 1 udah punya semua LKPD? Sudah. Oke, kalau sudah dapat LKPD, selanjutnya kalian silakan diamati dulu LKPD-nya ya. Silakan kalian amati petunjuknya dulu. Petunjuk yang ada di LKPD. Apa petunjuknya? Ini. Oh. Petunjuk umum, tulislah hari, tanggal, dan nama kelompok. Berarti nak, nama kelompok dulu yang harus ditulis ya. Nama kelompok dulu yang harus ditulis. Nah oke, kalau sudah selanjutnya apa? Selanjutnya itu ada apa di dalam ininya, apa petunjuknya? Nih Bu lihat. Bacalah LKPD berikut dengan cermat. Selanjutnya silakan kalian lihat ada apa di LKPD itu? Ada permasalahan. Silakan amati permasalahannya, cari informasi ya sebanyak mungkin. Nah, terkait dengan informasi atau materi, Ibu punya buku ini, sumber belajar ya. Nah selanjutnya silakan kalian amati permasalahan di LKPD tersebut, gunakan sumber belajar. Nah ini hari ini kalian boleh belajar menggunakan handphone ya, sesuai arahan Ibu kemarin. Karena Ibu sudah kirimkan video pembelajaran di grup WA ya. Nah silakan yang suka membaca buku, silakan kalian baca buku nak. Ya, cari informasi dari buku ini terkait materi kalian tadi, sistem persamaan linear 3 variabel. Ini boleh. Siapa yang suka buku? Saya Bu. Oh, Dani. Silakan Den. Nah, sambil diamati, jika ada yang perlu ditanyakan silakan bertanya ya. Oke, coba diamati dulu.
Ini Ibu beri waktu kalian selama berapa waktunya kira-kira? 15 menit, oke. 20 menit. Oke, silakan Nak. Karena ini silakan aktif di kelompok ya. Karena Ibu ada penilaian untuk penilaian keaktifan kalian, sikapnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Udah sampai mana? Oh, ini udah langkah pertama. Ini boleh bertanya kalau ada masalah, lanjutin. Bukunya dipakai, Den? Iya, Bu. Iya. Ini dipakai. Ayo kerja sama. Pakai tadi. Kalau mau nengok video silakan. Ya. Oh. Tuh, soal cerita bukan ini? Tuh. Iya, Bu. Nah, apa itu? Rizky mempunyai pita. Ayo disuruh apa tuh, Dit? Rizky mempunyai pita hias berwarna merah, ungu, dan kuning. Jumlah panjang ketiga pita hias tersebut 275 cm. Panjang Berapa, pita Dit? ungu 5 cm kurang dari panjang pita kuning. Panjang pita kuning 20 cm lebih dari panjang pita merah. Jika pita kuning digunakan 35 cm, panjang sisa pita kuning adalah Bu. Nah, itu bentuknya soal cerita. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini, permasalahan kedua, nggak usah pakai X, Y, Z ya. Coba kita pakai A, B, dan C. Oke, sepakat? Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ayo, ada masalah? Tidak ada. Oh, sudah sampai soal nomor 2 ini ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Siap presentasi berarti setelah ini? Siap? Oke, presentasi nanti silakan dirancang. Siapa penyaji 1, penyaji 2, penyaji 3, penyaji 4. Kan kalian berlima nih. Berarti ada penyajian 1, penyaji 2, penyaji 3, ada penyaji 4. Yang satu untuk mode. Oke. Kelompok berapa? 1 selesai? Kelompok 3? Kelompok 2? Oke, kalau selesai sekarang 3 kelompok ini siapa yang presentasi duluan? Ya, sini dulu, Bu. Oh, kelompok 3. Iya, Bu. Oke, kelompok 3. Setelah kelompok 3? Saya. Oke, gini aja. Mundur aja ya, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Oke. Nah, setelah ini kalian presentasi, Ibu kasih waktu setiap orang, setiap kelompok ya, presentasi selama berapa menit kira-kira? 5 menit cukup? Nanti tidak cukup. Oke, 10 menit boleh. Silakan, yang mau presentasi pertama. Kelompok Apip, silakan Pip. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditulis boleh ya, ditulis. Silakan presentasi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja di kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Sulistiawati sebagai moderator, Afif Rohani sebagai penyaji 1, Adit sebagai penyaji kedua, Joko sebagai penyaji ketiga, dan Rizky Sandika sebagai penyaji keempat. Untuk penyaji 1 dipersilakan. Silakan. Baiklah, pada permasalahan 1 kami akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 Kelompok lain perhatikan. yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Z dan Y, kami menggunakan metode eliminasi sehingga diperoleh nilai variabel Z sama dengan 3 dan variabel Y sama dengan 1. Langkah terakhir yaitu menentukan nilai X. Cara menentukan nilai X adalah dengan mensubstitusi nilai Y dan Z.
tersebut ke dalam salah satu persamaan. Masalah kedua Pada kok. permasalahan 2 kami meminta untuk menentukan panjang sisa pita kuning. Untuk yang permasalahannya disajikan dalam bentuk soal cerita. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memisahkan pita merah A, pita ungu, B, dan pita C kuning. Dari persamaan 3 yaitu C sama dengan A tambah 20 diperoleh persamaan 4 yaitu A sama dengan C dikurang 20. Selanjutnya lakukan substitusi persamaan 2 dan 4 ke persamaan 1 untuk mencari nilai C sehingga diperoleh nilai C sama dengan 100. Selanjutnya kami mencari panjang sisa pita kuning bila digunakan 35 cm yaitu 100 dikurang 35 sama dengan 65 cm. Jadi panjang sisa pita kuning yaitu sepanjang 65 cm. Yuk kelompok yang lain boleh bertanya ya, yang tidak presentasi boleh menanggapi. Himpunan tadi juga sama? Oke, ternyata katanya udah sama. Pas? Oke, silakan kelompok 3 ditutup presentasi ya nak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikasih tepuk tangan dong. Nih. Ayo kelompok lain siapkan pertanyaan dong. Ya. Apa saja boleh, atau kalian menyangkal kan boleh, silakan. Ayo silakan Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk persoalan pertama yaitu menentukan variabel X, Y, dan Z. Langkah pertama kami lakukan adalah kita tentukan dulu persamaan yang paling sederhana dari ketiga persamaan yang ada. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Z dan Y, kami menggunakan metode eliminasi sehingga diperoleh nilai variabel Z sama dengan 3 dan variabel Y sama dengan 1. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memisahkan pita merah sama dengan A, pita ungu, B, dan pita kuning C. A sama dengan C dikurang 20. Selanjutnya, lakukan substitusi persamaan 2 dan 4 ke persamaan 1 untuk mencari nilai C sehingga diperoleh nilai C sama dengan 100. Oke, kelompok yang lain. Jadi tadi himpunan persoalan pertama ini ya. Sama? Ada X-nya 7, Y-nya 1, dan Z-nya 3. Kemudian tadi panjang sisa pita kuning 65 cm. Itu karena udah dipakai 35 cm ya? Iya. Sama semua? Sama. Ada pertanyaan untuk mereka? Seperti belajar hari ini tidak ada pertanyaan? Udah pas semua ya? Udah sama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri tepuk tangan dong teman-temannya. Itulah tadi penutup presentasi hari ini adalah kelompok 1. Nah, untuk presentasi selanjutnya Ibu harapkan kalian bisa untuk lebih aktif lagi ya. Aktif lagi untuk menanggapi seperti itu. Oke, tapi hari ini udah bagus kok penampilan kalian, sudah bagus sekali ya. Oke, selanjutnya kegiatan kita adalah kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo simpulkan bersama dengan konsep SPLTP. Bisa menentukan apa himpunan apa Pip? Variabel X, variabel Y, dan variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Itu yang pertama tadi berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Nah,
Kemudian yang kedua, persoalan apa tadi sehari-hari ya, soal cerita. Dari soal cerita itu kalian bisa menentukan apa pertanyaannya tadi? Panjang, sisa, pita? Kuning. Kuning, benar? Benar. Yosua, persoalan yang kedua tadi, persoalan sehari-hari dengan konsep SPLTP, kalian bisa mencari apa tadi? Panjang, sisa, pita? Pita kuning, Bu. Kuning. Nah, merujuk dari situ, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sesuai. Sudah bisa menentukan himpunan penyelesaian? Sudah bisa. Sebenarnya dia konsepnya sama seperti SPLTP sama dengan SPLDP ya, 2 variabel dan 3 variabel dia sama. Cuman kalau 2 variabel, variabel X dan Y. Kalau 3 variabel, variabel X, Y dan Z. Selanjutnya, Ibu ada refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran ini udah Ibu kirim linknya di handphone kalian masing-masing di Google Form. Silakan kalian sekarang mengisi refleksi di handphonenya masing-masing. Selesai? Kalau selesai jangan lupa klik kirim ya. Ibu ada penilaian pengetahuan nak. Ini adalah penilaian individu ya. Penilaian individu ini silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Baik, Bu. Tidak boleh contekan karena ini penilaian masing-masing individu. Udah habis waktunya? Selesai? Selesai. Oke, silakan dikumpul nak, per kelompok, perwakilan kumpulin sini. Oke, udah selesai semua ya. Oke, untuk selanjutnya adalah Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya akan mempelajari tentang deret ya. Oke, nanti kita akan mempelajari tentang deret aritmetika itu pada pertemuan selanjutnya. Masih dalam keadaan bersih? Masih. Oh, masih dalam keadaan bersih ya. Oke, selanjutnya silakan untuk pimpin doa. Ya. Pimpin doa, ketua kelas silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada Ibu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.